mental menjadi perhatian utama dalam berita hari ini. Dengan penelitian terbaru menyoroti pentingnya kesadaran akan kondisi ini. Data menunjukkan bahwa tantangan kesehatan mental semakin mendesak, dengan stigma yang masih menjadi hambatan dalam pencarian bantuan. Para ahli menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam merawat kesehatan mental, mulai dari dukungan sosial hingga terapi yang sesuai. Lebih lanjut, pembicaraan terbuka dan pendidikan tentang kesehatan mental dianggap krusial untuk memperkuat kesadaran dan aksesibilitas layanan. Tunggu dulu ya. Kau itu nggak ada cerdas. Nggak boleh kayak gitu. Kalian tahu tidak, tindakan tadi termasuk ke dalam salah satu tindakan dari perilaku bullying, di mana tindakan ini menjadi salah satu faktor penyebab gangguan kesehatan mental pada remaja yang marak terjadi pada akhir-akhir ini. Lalu, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu, di mana ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Adapun gejala-gejala gangguan kesehatan mental, diantaranya rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan rasa bersalah yang menghantui, mood atau suasana hati yang turun secara drastis, dan masalah gangguan tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada faktor genetik, di mana seseorang ini memiliki keluarga yang juga memiliki gangguan kesehatan mental. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini seperti di sekolah, di tempat mereka bekerja, atau di tempat mereka berinteraksi. Yang ketiga ada pengalaman traumatis, di mana seseorang ini mengalami peristiwa yang kelam seperti peristiwa pelecehan atau kecelakaan. Nah, yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat juga menyebabkan gangguan kesehatan mental. Contohnya seperti mengonsumsi alkohol atau merokok. Yang terakhir ada sosial ekonomi. Contoh sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidakstabilan ekonomi dapat membuat seseorang menjadi cemas atau stres. Nah, itu juga dapat mengganggu kesehatan pada mental seseorang. Adapun contoh-contoh gangguan kesehatan mental. Yang pertama, gangguan depresi. Gangguan ini dapat menyebabkan seseorang menjadi sedih secara terus-menerus, kehilangan minat atau kesukaan dalam kehidupan sehari-hari, gangguan tidur, dan perubahan berat badan. Yang kedua, ada gangguan kecemasan. Gangguan ini dapat menyebabkan seseorang menjadi cemas, takut, dan gelisah tanpa alasan yang jelas, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ada gangguan bipolar. Gangguan ini dapat menyebabkan suasana hati seseorang menjadi berubah-ubah. Yang awalnya senang, tiba-tiba berubah menjadi sedih. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, ada gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini biasanya muncul ketika seseorang memiliki traumatik. Gejalanya seperti mimpi buruk, kilas balik, dan kecemasan yang berkepanjangan. Gangguan kesehatan mental yang dialami oleh remaja akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, seperti lingkungan di sosial, sekolah, keluarga, dan juga sama teman-temannya. Gangguan kesehatan mental juga akan berdampak buruk bagi diri sendiri, seperti stres yang berlebihan, konsentrasinya menurun, dan juga tidak bisa fokus mengerjakan suatu tugas. Dan jika sudah parah, penderita akan mengalami keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan bahkan bisa bunuh diri. Nah, yang terakhir, upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya, lebih rajin beribadah, lebih rajin berdoa, dan bermeditasi. Yang kedua, berani menghindari lingkungan yang beracun. Menjauhi orang-orang dan lingkungan yang membawa efek negatif kepada kita akan membawa kebaikan untuk kita diri sendiri. Yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat, seperti tidur minimal 8 jam, makan makanan yang bergizi, dan olahraga yang teratur. Yang keempat, mencari dan mencoba hal baru. Melakukan kegiatan yang terbilang monoton akan membuat kita jenuh dan bosan. Jadi, cobalah untuk mencari kegiatan baru untuk menghilangkan bosan tersebut. Yang kelima, cobalah terbuka. Jika merasa memiliki masalah, cobalah bercerita kepada orang-orang yang kita percaya untuk menerima solusi dan saran untuk suatu masalah yang kita hadapi. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Siamo tutti fratelli. Tutti fratelli.